turun kan. Nampak? Macam ni lah. Ada di sana, ada. Dalam video ini, brother ini membawa kita tour kat sebuah apartmen kat Taman Ceras Utama. Kalau tengok dari rakaman, memang tak boleh nak bayang macam mana jijiknya keadaan tangga dan koridor kat situ. Dinding tangga bertingkat penuh dengan percikan air ludahan sirih yang memang jelas kelihatan kesan merah-merah berpunca dari perbuatan puak hanyut Rohingya. Brother ini tak lepaskan satu sudut pun. Dia tunjuk semua tempat. Dari tangga, lift, koridor, semuanya kotor dengan air liu kotor yang diludahkan. Tak kira pagi ke malam, kesan ludahan tu tetap ada. Buatkan orang rasa lawyer nak lalu kat situ. Brother ini mendakwa yang 70% penghuni apartmen ini adalah puak hanyut Rohingya dan budaya buruk mereka ni dibawa masuk ke dalam negara kita. Bukan setakat ludah sirih je. Kat bawah apartmen tu pun dah jadi tempat mereka berniaga bebas. Walaupun tak ada aduan dibuat kepada pihak pengurusan dan berkuasa, keadaan tetap tak berubah. Kedai makan dia orang beroperasi macam tak ada apa-apa masalah. Padahal sepatutnya tempat ini diuruskan dengan lebih baik. Yang lebih menyedihkan, tindakan dia orang ini seolah-olah tak ada had atau batasan. Kalau tengok keadaan dinding dan lantai yang penuh dengan air ludahan sirih itu, nampak sangat yang mereka langsung tak ada rasa hormat atau bertanggungjawab untuk jaga kebersihan tempat tinggal. Kalau orang tempatan yang buat benda ni, confirm kena tegur atau denda. Tapi nampaknya puak ini kebal. Setiap hari, penduduk tempatan terpaksa hidup dalam keadaan yang kotor, tak sihat dan menjijikkan. Budaya meludah sirih ini dah lama. Tapi bila bawa masuk ke dalam negara kita, ia jadi masalah besar yang langsung tak boleh diterima. Apa yang brother ini tunjuk dalam video ini adalah bukti nyata bagaimana kegagalan pengurusan dan pihak berkuasa dalam mengawal keadaan. Ini bukan hanya isu kebersihan, tapi juga isu kesihatan awam dan hak rakyat untuk tinggal dalam keadaan yang selamat dan selesa. Dalam komen warganet, ada di antara warganet yang sebut pasal nak ludah kepala warga asing ini. Itu mungkin cara dia nak tunjukkan betapa geramnya dia dengan keadaan ini. Tapi kita semua tahu benda ini tak boleh berlarutan macam ni. Sepatutnya pihak berwajib ambil tindakan tegas. Tempatkan puak hanyut ini kat kamp pelarian khas dan bukannya biar mereka bebas buat apa saja dalam negara kita. Kalau masalah ini tak ditangani dengan betul, yang terus jadi bangsa adalah rakyat tempatan. Ini keadaan sebenar. Keadaan sebenar di Ceras Apartmen. Di apartmen Ceras. Mana? Kita turun kan. Nampak? Macam ni lah. Ada di sana, ada pergi. Ini baru sikit. Bayar maintenance fees, bayar itu, bayar ini, tapi apa pun tak ada guna. Nampak? Semua ludah sirih kan. Tengoklah keadaan sendiri. Macam mana? Macam mana orang tempatan nak hidup berkongsi dengan pokok Rohingya. Ini baru sikit, nanti saya akan tunjuk lagi. Keadaan dekat koridor lift. Nampak? Ada koridor-koridor semua ni. Nampak? Oh, masih dek. Tengok macam mana. Di pandangan dekat ni. Macam ni. Kotor amat. Ini semua bukan kadang-kadang orang Malaysia. Bukan lah. Sini 30%. Rakyat 70%. So, hanyut. Warga puak Rohingya. Nampak jalan ke sana. Ini kedai makan dalam apartmen. Dah banyak kali dah kita buat mengadu dengan pihak management, dengan JMB, dengan DBS, Immigration. Pernah hantar email kepada YB. Semua tak tanya. Nampak? Kedai makanan dia orang tu. Bebas. Bebas. Tengok sendiri keadaan. Macam mana? Ini bukan apartmen. Ini bukan apartmen. Ini dah teruk daripada rumah kongsi. Teruk daripada rumah kongsi. Sendiri tengok keadaan sini. Inilah kami kena hadap hari-hari. Rakyat kena tanggung sebab kegagalan kerajaan Malaysia. Ini semua kedai-kedai ni. Sini. Macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, video kali ini menceritakan sedikit yang tidak biasa ya. Jadi ini meributkan tentang air buangan dari orang sedang menyirih ya. Nah, jadi kebanyakan orang itu ada yang memang punya tradisi menyirih ya. Menyirih ini kita tahu sendiri ya bahwa di suku-suku ataupun bangsa di Asia ini pasti mengenal yang namanya sirih. Nah, menyirih ini adalah melakukan sesuatu yang dikunyah, itu adalah campuran dari beberapa rempah dan dedaunan. Biasanya menggunakan daun sirih, kemudian buah pinang. Kemudian nanti sebagai alat penggosoknya seperti sikat gigi, tapi itu bukan sikat gigi ya, itu menggunakan potongan-potongan daun tembakau. Ya, tembakau kering yang digunakan ya, warnanya coklat. Nah, proses menyirih ini akan berdampak, yaitu menciptakan semacam air liur yang berwarna merah ya. Nah, air liur inilah yang tidak ditelan tetapi harus dibuang atau dimuntahkan. Nah, yang jadi masalah ketika orang menyirih ini membuangnya sembarangan, meludah sembarangan. Ini yang terjadi di apartemen yang sekarang sedang disorot di dalam video, yaitu apartemen yang ditempati oleh warga Rohingya yang mengungsi ke Malaysia. Dan ternyata apartemen-apartemen ini tidak berjauhan ataupun mungkin bercampur antara warga Rohingya dengan warga Melayu tempatan di Malaysia. Sehingga hal ini menimbulkan semacam gesekan kecil antara orang Rohingya dengan orang Melayu tempatan. Tetapi gesekan ini telah dilaporkan ke pihak kerajaan. Tetapi pihak kerajaan sendiri sampai video ini dipublish itu tidak ada tanggapan terhadap penyelesaian kasus ini. Nah, memang betul kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang namanya sampah, jadi meludah itu termasuk sampah ya. Itu hendaknya lah ditempatkan di tempat-tempat yang sudah disediakan, atau kalau tidak, dulu Padi juga punya nenek ya, sudah almarhum. Beliau juga menyirih atau menginang istilahnya ya. Tetapi ketika dia ingin meludah air sirihnya itu ditempatkan pada satu benda, yaitu terbuat dari kaleng ya, kaleng bekas makanan, itu dipakai untuk tempat meludahnya. Jadi tidak sembarang tempat, di lantai, di sudut ruangan ya. Itu tidak dilakukan seperti itu, sehingga tempatnya atau rumahnya tetap bersih. Nah, kalau kita perhatikan di sini, justru ya, ini meludahnya air sirih tadi itu di sembarang tempat, di sudut-sudut ruangan, ya, kemudian di anak tangga. Ya, kalau di jalan raya masih tidak terlalu ini ya, terekspos ya, karena gampang hilang karena cuaca ya, baik itu karena panas ataupun karena air hujan. Tapi kalau misalkan di apartemen, di sudut-sudut ruangan, di sudut-sudut sekitaran tangga, ini tentu mengganggu karena siapa yang akan membersihkannya? Nah, kebiasaan menginang atau menyirih ini pun sebenarnya dilakukan juga di Indonesia, terutama dilakukan oleh orang-orang di Sumatera, kemudian di Jawa, dan juga di Indonesia bagian timur ya. Itu adalah merupakan tradisi. Tetapi yaitu tadi, kembali bahwa yang namanya tradisi ini pun harus juga memperhatikan tentang kebersihan lingkungan. Nah, ketika orang-orang Rohingya ini ya yang mengungsi ke negara Malaysia, tradisi menginang ini dibawa juga, tapi tradisi joroknya ini juga dibawa, sehingga ini menimbulkan gesekan antara orang Rohingya dengan orang Melayu. Nah, ini ya sebenarnya sesuatu konsekuensi ya yang harus diterima oleh orang Melayu ketika orang Melayu ini, pemerintah kerajaan menerima para pengungsi dari Rohingya, ya ini adalah salah satunya resiko yang harus dirasakan ya. Karena apa? Kita tahu sendiri bahwa memang ya orang bangsa Rohingya ini pengalaman waktu di Banda Aceh ataupun di Aceh secara keseluruhan ini memang menyulitkan, sehingga rakyat Aceh terakhir kali adalah menolak
keberadaan dari para pengungsi Rohingya ini. Karena apa? Mereka tidak bisa ya untuk meninggalkan adat atau budaya jeleknya di tempat lingkungan di mana mereka menumpang, atau mereka setidaknya menghargai tata aturan yang berlaku di tempat mereka menumpang. Itu mereka tidak mau peduli. Dan inilah yang terjadi ketika kita bertetangga dengan orang-orang dari bangsa yang memang tidak mau ya mengikuti aturan yang berlaku di negara tempat dia menumpang. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Dari Padi cukup dulu, kita ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.